jelaskan. Saya cuma tanya sebentar, nanti bisa diam sebentar ya Lia ya. Jangan tanya gini. Kalau kita belum clear satu poin, etika diskusi itu kalau belum clear satu poin, jangan lompat ke poin Enggak, saya lain. tanya Ibrani 2:14 loh, Dek. Iya, Ibrani justru 2:14. itu yang aku mau jelasin. Oh iya, kau Tadi jelaskan kan dulu. Oke, baik. di Silakan, bawah silakan. keluar dari merunut diferensiasi dari ayat ini kan Pak Bom bilang. Kan sudah selesai Berarti penyaliban ya. Oke, ya, sekarang masalah ini Ibrani 2:14, silakan. nanti aku simpulkan. Bentar. Ini kan tadi kan dikatakan kan Pak Bom tanya, berarti siapakah yang bisa siapakah iblis itu mau membinasakan tubuh atau jiwa? Membinasakan tubuh atau jiwa. Iblis itu pengennya manusia itu binasa. Karena keinginan iblis itu manusia itu terpisah dari Allah. Nah, sedangkan yang Pak Bom tanya, siapakah yang bisa membinasakan tubuh atau jiwa? Itu dalam pengertian otoritas yang daripada Allah. Jadi beda. Kalau yang berkuasa secara real untuk membunuh, untuk membinasakan tubuh maupun jiwa itu hanya Allah. Tapi Allah nggak pernah menginginkan kita untuk binasa, Pak. Nah, iblis ini ingin membinasakan kita dalam keinginannya. Artinya, kehendak iblis itu ingin membinasakan manusia. Tapi kehendak Allah nggak mau manusia itu binasa, meskipun Allah bisa membinasakannya. Gitu loh. Jadi ini clear kan? Jadi jangan nanti seolah-olah dari Pak Bom potong-potong argumen saya, orang-orang berpikir bahwa saya ini menyamakan Allah dengan iblis, itu tidak fair. Ya, jadi dalam artian kalau Allah itu bisa membinasakan itu karena dia memang mampu, tapi Allah tidak pernah mau membinasakan manusia. Sedangkan iblis ingin membinasakan manusia. Gitu. Itu yang harus dipahami. Karena iblis tahu ketika manusia berpisah dari Allah, ya konsekuensinya kematian karena Allah itu adalah hidup gitu. Adek sudah, Dek, saya boleh bertanya nih ya? Ya, lanjut. Baik, Dek, oke. Masalah membinasakan Ibrani 2 ayat 14. Menurut pemahaman Elia, di kata sini binasa. Binasa itu apa maksudnya? Binasa apa? Kematian kekekalan kah? Atau bagaimana? Nah, atau nyawa? Konteksnya. Kalau binasa, ya bisa dagingnya binasa, atau bisa rohnya binasa kekal, relasinya binasa dengan Allah. Sebentar, Dek. Saya jadi bingung ini karena adik dua ini. Coba adik tolong fokus pertanyaan saya. Ibrani 2 ayat 14 itu binasa itu untuk kematian kekekalan. Iblis dia membawa manusia itu masuk binasa sama-sama dengan dia sesuai dalam Wahyu 20 ayat yang ke 10 sampai 15. Kematian itu. Makanya Yesus kan membawa kita untuk hidup yang kekal itu. Nah, apakah di sini pemahaman Elia binasa ini adalah mengenai tubuh atau kebinasaan kekal atau bagaimana? Ya, kebinasaan tidak diperdamaikan dengan Allah. Makanya kita baca ya. Ayat 15 dan berikutnya. Berarti kebinasaan ya, kebinasaan ini maksud ini ketika terpisah dari Allah, Pak. Ya. Baik, berarti Elia setuju. Ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Jadi kebinasaan yang dimaksud di sini adalah ketika terpisah dari Allah itu. Karena hidup itu hanya ada pada Allah, toh. Makanya ketika Tuhan bilang, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Mengapa Tuhan bilang ketika engkau memakannya pastilah engkau mati? Tuhan mau bilang, kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau terpisah dari aku. Nah, terpisah dari Allah itu artinya apa? Allah itu kan hidup. Maka terpisah dari Allah adalah kematian. Makanya Yesus Kristus datang melunasi dosa itu untuk menghubungkan kita kepada hidup yang kekal itu melalui salib. Sebagai bukti kasih dan ketaatannya. Bisa bro, sebentar dikit bro Bom. Di mute bro. Bisa saya bisa. Sebentar abang ya. Berarti
terpisahnya manusia dengan Allah. Maksud Betul. dari kebinasaan itu. Setuju ya? Iya. Baik. Berarti bukan berkuasa atas maut itu bukan untuk mengambil manusia punya nyawa. Betul? Mengambil manusia punya nyawa, ya dia ingin Maksudnya membunuh manusia. dia mati, manusia saya hidup ini. Betul. Apakah iblis bisa mengambil saya punya nyawa? Saya langsung mati? Bisa nggak? Kira-kira? Mengambil nyawamu untuk di apa? Maksudnya? Nggak, saya mati langsung saya bernapas tidak bernapas. Bisa nggak? Itu Maksud saya dalam langsung mati. izin Tuhan, tanpa Tuhan izinkan nggak bisa, Pak. Oke, izin Tuhan ya. Betul. Berarti- Semua orang mati itu atas izin Tuhan. Berarti contoh tiba-tiba saya tidur. Bukan saya dipakai iblis, tidak pakai manusia. Saya tidur tiba-tiba saya pergi mati. Itu yang mengambil saya punya nyawa siapa? Nggak ada yang mengambil nyawa, tapi kalau Bapak percaya akan kembali kepada Allah. Kalau Bapak nggak percaya, Baik, nanti saya kasih pemahaman Elia lebih ini ya. Coba Elia baca Ulangan 32 ayat 39. Coba baca deh. Ulangan 32 ayat. Ya, saya kasih 2 dalil aja ya. Ulangan 32 ayat 39. 32. Oke. Ulangan 32, biar Elia nanti catat saya toh. Ayat yang ke Ulangan 32 ayat yang ke-39 deh. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan, aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya. Baik ya. Oke, itu yang pertama. 1 Samuel 2 deh. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang Ke-6. ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan orang dari sana. Ya. Baik. Berarti coba terakhir lagi deh baca Matius 10 ayat yang ke-28 deh. Banyak sih sebenarnya di kitab Ayub juga 10 banyak. ayat yang ke-28. 28. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ya. Oke, setuju ya ada ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau saya tiba-tiba saya mati, Tuhan yang ini. Nah, ayat daripada semua itu, Gini, Itu bentar. ya, Ketika Bapak tiba-tiba mati, berarti Tuhan yang mematikan Bapak gitu. nanti ini terakhir, coba baca Mazmur 104 Mazmur Ayat. 104 4 ayat 29 sampai 30. ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ya. Oke. Berarti sudah sangat jelas ya. Pada waktu kita mati, nanti roh kita kembali kepada Allah. Itu Ini, pengkhotbah itu 12 ayat tahap itu. lain. Ketika Bapak mati dalam tidur, apakah berarti Tuhan yang mengambil nyawa Bapak? Saya pulang, itu sudah waktunya saya pulang. Nah, Sudah berarti waktunya bukan Tuhan yang mencabut sendiri kan? Siapa yang mencabut itu? Iya, itu Tuhan Jangan pakai pengen bahasa Bapak cabut mati. deh. Tidak pernah pohon nyawa dicabut. Jangan pakai cabut. Oke, berarti jangan dicabut, Yang mengambil. diambil. Oke. Ayub 1 ayat 21. Silakan. Biar belajar ya. Ayub 1 ayat yang Ayat 21. 21. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang aku juga akan memberi ke sana. Tuhan memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Sudah jelas ya? Berarti Tuhan yang mengambil nyawa Pak Bombom. Iya, itu ayatnya. Kalau Tuhan mengambil nyawa Pak Bombom, mengapa ia menciptakan Pak Bombom?
Kau jawab dengan ayat Alkitab. Saya sudah kasih ayat Alkitab. Biar nanti decision yang menilai. Enggak, justru ini konsekuensi logis dari argumen ini, Pak. Bukan. Itu ayat Alkitab. Kalau Kau Tuhan bantah saya dengan ayat mengambil nyawa Alkitab. kita, Tuhan mengambil nyawa kita, mengapa Dia menciptakan kita? Enggak. Di dalam Kalau Ayub. Tuhan, kalau Tuhan mematikan kita, Dek, untuk apa Dia bantah saya menghidupkan dengan ayat dong. Kita diskusi kan. Iya, kalau cuma ayat, Pak, Kadrun juga punya ayat, Pak. Enggak, Tapi maksudnya coba jelaskan. konsekuensi dari penafsiran ini adalah kalau Tuhan mengambil dan mematikan saya, lalu untuk apa Dia menciptakan saya? Di Kejadian 2, di Kejadian 2, sabar, satu kali. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam, Selem itu patung, sehingga Adam itu hidup. Oke? Nah, di dalam Ayub 34 ayat 14, jikalau, coba baca Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia di sini Allah menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Nah, kemudian itu ayat 34 ayat 14. Kemudian di Ayub 33 ayat yang keempat. Ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Betul. Pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh. Roh kita setelah kita mati, roh kita kembali kepada Allah. Iya betul. Tapi gini Pak, yang memang aku setuju. Kalau kita orang percaya, roh kita kembali kepada Allah. Kalau kita nggak percaya, ya dia akan binasa gitu toh. Kita setuju itu. Tapi gini, masalah mematikan ini kalau menurut seperti yang Pak Bombom sampaikan, untuk apa Tuhan menghidupkan aku kalau dia pada akhirnya akan mematikan aku? Saya kan tadi sudah jelaskan ayat Alkitab. Enggak, tujuannya apa Pak? Yang mengambil nyawa bukan. Karena upah dosa adalah mati, Roma 6 ayat 23 itu. Berarti yang membuat orang mati Sebentar, itu apa? yang mati itu roh atau tubuh? Lah kalau orang nggak percaya, rohnya juga kan ikut binasa toh dalam kekekalan neraka. Pertanyaan saya dulu. Yang mati ini roh, yang saya bicara mati ini roh atau tubuh? Kematian yang dalam hal apa dulu nih? Saya mati nih. Ya Pembesar kalau saya mati itu tubuhnya mati tinggal, rohnya masih tetap hidup. Tapi kalau dia percaya Tuhan, dia ke Firdaus. Dia nggak percaya Tuhan, ya dia binasa, itu mati kekal. Bisa bantah saya dengan ayat-ayat Alkitab yang tadi Delia? Enggak, maksud saya gini Pak. Justru karena dengan ayat-ayat yang banyak yang Pak Bombom sampaikan tadi, aku menghargai itu karena itu datang dari kitab suci kita yang kudus toh. Nah tapi gini, kalau Tuhan mencabut atau mengambil nyawaku, kenapa Dia membuat aku? Kenapa Dia menciptakan aku? Kalau pada akhirnya Tuhan mengambil nyawa kita, mengapa Dia menciptakan kita dan menghidupkan kita? Berarti Allah kayak sandiwara dong. Berarti menurutmu iblis yang mengambil nyawa? Bukan, dia ingin kita binasa. Upah dosa, saya Jangan campur kebinasaan, Dek. Gini, Tadi kan saya bilang di saya nggak Kejadian. bilang iblis yang mengambil nyawa, tetapi iblis ingin Bisa kita ilmu binasa. pakai ilmu, jangan exegesis kah? Exegesis dong. Nah justru ini konsekuensi penafsiran yang Pak Bombom sampaikan ini yang aku tanya. Saya kesetujukan ayat Alkitab loh. Kalau memang Eli bisa menjawab saya, bantah saya pakai data. Dari tadi saya pakai data loh. Eli nggak pakai data, cuma berbicara begitu aja. Oke, berarti ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, berarti manusia itu hidup. ingin Manusia itu hidup. dimatikan. Tidak. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Tapi yang kau pulang dan tidak itu Tuhan punya rencana. Iya, yang Ada mengambil waktunya. nyawa siapa? Ya Tuhan kan tadi sesuai ayat Ulangan 32 itu ayat 39. Berarti Tuhan yang mematikan. mengambil nyawa manusia, lalu untuk apa diberikan? Pulang, sudah waktunya dia pulang. Berarti Sekarang bukan pertanyaannya, karena dosa. dosa Jadi orang itu itu mati karena dosa atau Tuhan mengambil? dosa itu kematian kekekalan deh. Upah dosa adalah maut. Oh, berarti sejak semula Tuhan menciptakan Adam itu untuk mati tubuh, Pak? Tidak, karena dia dosa, makanya dia mati. Oh, tadi katanya dosa mati kekekalan. Loh, itu kan iblis yang membuat kematian kekekalan itu. Kalau tidak percaya Yesus, kematian Enggak. kekekalan. Tadi Bapak bilang dosa menyebabkan mati kekal. Atau apa sih? Bilang apa? Upah dosa adalah maut. Betul, upah dosa adalah maut yang kekal. Maut itu kan makanya tubuh manusia itu kan bisa mati karena dia berdosa. Makanya rohnya kan pulang. Rohnya pulang kemana? Kepada Bapa atau kepada iblis? Kalau dia orang percaya ya kepada Allah lah. Kalau nggak percaya ya
binasa ke neraka. Enggak, pada waktu orang mati sekarang begini, orang yang mati yang tidak percaya Yesus, rohnya sekarang ada di mana? Mutar-mutar Di di alam sini, maut. ya ini mutar-mutar. Izin Pak Bobom sebentar. Ya silakan. Santai ya, jangan ribut ya. Nanti Ya, santai aja. room saya santai aja. Santai. Teman-teman, ya ini dengar baik nih saya Timotius. Ya. Pertanyaan Edis tadi sama si Oki, dengar baik nih. Hampir 1000 dengerin. Oke, itu siapa ya? Sebentar Elia. Oke, apologet. Ya, apologet. Penyalipan Kristus A. Ini kalau orang teknik begini bicara. Penyalipan Yesus Kristus di kayu salib. Pilihannya A. Rencana Bapa. B. Direkam nih, kasih sama si Edis di botol itu. Sama si Sofi itu. Bang Patiboti, mohon Ya. bahasa jaga. Ya, oke. Boleh Ya, diskusi ini- panas tapi bahasa. Ya, oke Pak Bom. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, dengerin baik orang Kristen kita yang saya kasih, saya cintai. Penyalipan Kristus Yesus di kayu salib. A. Rencana Bapa. B. Rencana iblis. Edis mengatakan kalau kita ujian, ini rencana siapa? Nah, Edis mengatakan rencana iblis. Berarti teman-teman besok kalau ke gereja hari Minggu setiap ada perjamuan dan ada salib Kristus, berarti itu rencana iblis. Omodarto. Tadi Elia mengatakan ada dari sisi ini, dari sisi ini. Dari sisi opo? Dari kekekalan bahwa Kristus harus mati di kayu salib. Itu rencana Bapa. Karya Bapa. Tadi malah Sophie tadi dalang. Jangan buat dalang. Coba kalau tulis dalang itu rubah menjadi rencana. Jangan buat dalang. Jadi Kristus mati di kayu salib itu rencana Bapa. Buktinya apa? Saya ambil kitab dari inilah Injil Matius lah. Ketika Yesus 3 kali berdoa kepada Bapa. 3 kali loh. Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia menjumpai murid-muridnya udah tidur. Balik lagi dia lagi berdoa lagi. Bapa, jikalau cawan ini. Cawan itu berbicara penderitaan. Kematian Kristus yang luar biasa. Yang terkutuk, yang tragis, yang luar biasa itu. Dia harus tanggung itu. Balik lagi ke murid-muridnya. Sampai 3 kali Yesus berkata, jikalau boleh. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Jadi kematian Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya sayangi umat Kristen semua di bawah kolong langit ini. Khususnya pengagung Edis TV, Justin, dan juga Sofia. Itu sudah rencana Allah Bapa dari kekekalan. Bahwa Kristus putranya yang sangat dia kasih. Kalau memang Dengar pembunuhan dulu Elia Kristus beliau. adalah Sebentar rencana lagi saya Bapa. akan live. Elia, tadi Elia bicarakan sudah panjang. Udah Gak panjang ada yang setengah jam. potong. Tenang aja. Nanti Kalau Elia- kamu mau ke kokomal saya kasih kamu karpet merah. nggak boleh. Jadi nggak boleh. saudara-saudara Santai aja. terkasih dalam Tuhan. Kematian Kristus dan penyalipan Kristus itu adalah rencana Allah yang agung dari kekekalan bahwa putranya yang sangat dia kasih, dia cinta itu harus mati di kayu salib. Menderita luar biasa. Makanya sampai 3 kali Yesus berdoa ke Bapaknya sebagai kodratnya sebagai manusia. Bolehkah cawan penderitaan? Karena dia sudah melihat di ujung sana betapa tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, Al-Guzun, tentara Romawi, dia akan mencabik-cabik tubuhnya itu yang begitu luar biasa itu, ketakutan luar biasa. Makanya dia berseru, bahkan sampai meneteskan darah oleh karena pergumulannya. Tetapi apa kata Yesus? Kehendakmu. Jadi Yesus itu rencana dan kehendak Bapa akan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, keluarga saya, dan kita semua. Itu Pak Bom. Ya, saudara-saudara pengagung Edis TV, saya memahami psikologis Anda. Tapi ketika kau pandang salib Kristus, itu rencana Bapa, bukan rencana iblis.
Besok kamu ke gereja melakukan perjamuan asa yang kudus. Salib Kristus yang di rumahmu itu bukan rencana iblis itu. Kau gantung itu semua di dinding rumahmu. Rencana karya Allah Bapa yang begitu agung, yang sudah ditetapkan dari kekekalan sebelum segala sesuatu ada, bahwa putranya yang tunggal itu akan mati dan menderita di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pak Bom, Tuhan berkati brother. Ya, Saudara aku sebelum Ilion, turun, Tuhan sebelum memberkati. bobo, Saya turun. aku mau Ya. tanya satu hal aja. Saya sepakat dengan Pak Timothy bahwa hal yang baik yang diubahkan oleh Allah melalui salib itu adalah menyelamatkan kita. Tapi kalau pembunbunan Kristus di salib adalah memang rencana dan keinginan Bapa untuk membunbun Kristus, lalu mengapa Kristus bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Bukankah itu keinginan Bapa, dan apakah Kristus tidak tahu itu rencana Bapa? Lalu mengapa ia menyuruh orang mengampuni orang yang melakukan kehendak Bapa? Kalau pembunbunan Kristus memang kehendak dan keinginan Bapa, lalu mengapa anaknya menyuruh Bapanya harus mengampuni orang yang melakukan kehendak Bapanya? Berarti Bapa dan anak bersandiwara di Kalvari. Bukankah begitu? Berarti Allahmu tidak satu kehendak. Allahmu banyak kehendak. Lalu kamu mengaku sebagai Tritunggal. Itu saja. Ya, silakan. Itu untuk siapa? Saya atau untuk siapa? Ya siapa aja Pak. Lanjut. Ya, tolong jawab, saya punya tadi pertanyaan dan kau Ini tunjukkan dulu ayat aja untuk Pak. bantah Ada, saya. aku nyambung Pak. Nggak usah. Nanti Ya sebentar udah, saya aku akan turun jawab itu. dulu ya. Terima kasih. Oke deh, oke, makasih ya. Oke. Kalau dengan hanya cuap-cuap saja, mending turun. Ya, sorry Bahaya ya. pernyataannya tadi itu Pak Bom. Itu pernyataan bahwa di situ ada 3 Tuhan di situ. Bahaya itu pernyataan itu. Ditarik lagi. Enggak. Sebentar, gini ya. Makanya saya udah kasih ayat. Bantah. Tolong, maaf Pak sebentar. Bom, si Billy bisa di Nanti, iya, nanti, enggak nanti aku apa-apa. sama Nanti, dia nih. Bisa kesurupan saya nanti Pak. Billy, diam saja. Kalau kau ribut, saya kasih turun, oke? Kau ribut, saya kasih turun. Kau adik saya. Ya, kepemahamanmu oneness, tapi saya nggak bisa karena ada hubungan ya. Oke, jadi gini, saya silakan kalian bantah saya, tapi dengan bantah saya jangan pakai ilmu exegesis. Saya nggak suka itu. Jangan kita pintar karena berkuar-kuar. Ya, di sini orang Kristen, apalagi kita orang Protestan, Alkitab itu utama firman Tuhan. Kita di sini diskusi, jangan menafsirkan. Tolong bantah, saya punya Kisah Rasul 2 ayat 23. Yang kita bahas ini bukan karya keselamatan. Masalah penyaliban, karya penyaliban itu, ya. Sisihkan itu dulu. Makanya di Kisah Rasul 2 ayat 23, di situ ada tanda kutip koma. Baik itu dalam bahasa aslinya maupun bahasa Indonesia. Dia yang diserahkan Allah, dia ini Yesus. Yesus yang diserahkan Bapa menurut maksud dan rencananya. Ada katanya. Itu stop sampai situ dulu. Kita bahas itu dulu. Baru kita lanjut. Oke. Sebentar kiamat ya. Christian Pelin, silakan. Sure. Tadi saya duluan tadi yang naik Pak. Oh, kiamat yang duluan ya? Oh, kiamat. Sorry. Itu rancangan siapa? Saya mau dengar dulu penyakit si CP ini mau ngomong apa. Boleh dia minta Jangan ribut di rumah saya. Saya orangnya Bisa santai. diturunkan lupa. Udah tenang Ini aja. kan oneness. Sudah beda Pak Elia. Apa Bom. Billy turun dulu Billy ya. Iya, Billy turun dulu ya. ke laut ini sampah satu ini. Ya, Billy turun dulu. Ganjal truk kayak iya. Turun dulu Billy, ya. kalau Billy nggak mau turun, Billy diam. Nanti belum bicara ya. Turunkan Pak. Atau saya yang turun Pak. Bos. Karena saya tidak mau duduk sama. Oke, Billy turun dulu sudah ya. Billy turun dulu. Oneness mau pansos. Oh, ribut nanti. Oneness mau pansos. Iya. Iya, boleh Pak. Saya diperbesar. Iya.
Sebentar kiamat ya, sebentar. Saya pakai Virtex ya, makanya saya punya akunnya tampias-tampias. Sebentar ya. Oke, lanjut. Silakan. Ini boleh diperbesar? Entar. Oke. Oke. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah saya bahas sih. Jadi kalau berbicara tentang di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 23 ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Apa maksud dan rencana Allah? Apakah untuk menyakiti sang putra melalui kodrat kemanusiaannya? Apakah seperti itu? Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14. Di sini rencananya untuk apa? Ternyata untuk memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi maksud dan rencana Allah itu apa? Untuk membantai iblis, membantai kuasa maut melalui apa? Melalui pentiadaan kematian, dengan mengambil kematian dan membangkitkan. Melalui apa? Kodrat kemanusiaan Kristus. Itu maksud dan rencananya. Nah, tetapi maksud dan rencana iblis apa? Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 4 dikatakan, dan mereka berunding ini. Untuk apa? Rencana untuk menangkap Yesus. Apakah mereka ini diurapi oleh Roh Kudus? Untuk, mau dibilang ini sebagai rencana Allah juga, yaitu untuk menangkap Yesus, untuk dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Apakah itu rencana Allah? Kan jelas, ini bukan rencana Allah. Untuk menyakiti sang sabda ini tidak mungkin. Karena Allah itu kasih, nggak mungkin ada keberawalan kebencian pada ontologinya Allah yang secara ekonomia kehadiran sang anak ini. Masa yang Allah itu kasih tiba-tiba ada tipu muslihat gitu. Yang mana mereka ini tua-tua Yahudi, orang-orang Mahkamah Agung, dan semuanya itu diurapi oleh Roh Kudus. Kan mereka bukan orang Kristen. Berarti rencananya di sini untuk menyalibkan Kristus. Rencana siapa? Rencana si jahat. Ya, terus juga di dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis, loh, jelas loh ini iblis loh. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi karena di sini iblis termasuk di sini pun rencana untuk menyakiti Kristus itu adalah rencana dari iblis. Ya, jangan sampai kita bilang, ya ini pokoknya cuma satu rencana doang. Jadi kalau rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus, itu adalah rencana dari si jahat. Tetapi bicara tentang rencana Allah, maksud dan rencananya apa? Untuk membantai iblis dengan apa? Dengan maksudnya iblis itu. Makanya, ini saya tunjukkan ya. Makanya di dalam seluruh penjelasan patristik, ini kemarin sudah dibahas ya, iblis itu tertipu dengan tipu dayanya sendiri. Makanya ini dijelaskan apa? Gregorius dari Nisia abad keempat. Di sini dijelaskan tentang umpan ikan. Jadi seperti ada ikan gitu ya, tetapi kait keilahiannya itu tidak dinampakkan oleh Kristus. Itu yang disebut sebagai kenosis, ya tidak menampakkan. Jadi ketika Kristus menghadapi iblis, dia sepertinya dia lemah. Nih, jadi dijelaskan di sini iblis itu digambarkan sebagai monster laut tertipu oleh kemanusiaan Yesus yang tampak lemah dan fana, sehingga apa? Berusaha menelannya melalui penyaliban. Tetapi ketika menelan malah dihancurkan dari dalam oleh Kristus. Makanya dikatakan ini, namun kemanusiaan Yesus bagaikan umat yang menyembunyikan kait keilahian. Saat iblis mencoba menghancurkan Yesus, keilahiannya justru menghancurkan kuasa iblis dari dalam. Ya, dan masih banyak lagi teks patristik lainnya. Dari Yohanes Chrysostomus juga menekankan apa? Bahwa iblis bertindak berdasarkan kebanggaan dan keinginan untuk menghancurkan Mesias. Tetapi tanpa menyadari bahwa kematian Yesus justru akan menjadi kemenangan atas maut. Jadi kematian Kristus masuk dalam kerajaan maut itu adalah malapetaka bagi iblis.
Iblis maunya apa? Oh, ini dengan kecerdasannya dia, dengan keberaniannya dia berpikir, tetapi justru Tuhan menunjukkan kebodohannya dia dari kecerdasannya si iblis itu sendiri. Makanya dia tertipu oleh tipu dayanya sendiri. Terus juga di sini juga menjelaskan penyaliban sebagai kegenapan dari rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Bukan menyakiti Kristus. Itu yang saya kemarin bilang, itu penal substitution. Kalau nggak salah kemarin ada elang ya naik ya. Elang ini kalau mendukung konsep penal substitution berarti dia udah bertentangan dengan doktrin di Katolik sendiri. Ya nggak tahu saya kok bisa mendukung tentang penal dia. Sedangkan dalam iman yang ortodoksi diajarkan oleh gereja sejak awal itu gak ada konsep penal-penalan ini. Menyakiti itu konsep dari takdir-takdir itu tadi. Dari kekekalan sudah direncanakan, sudah diskripsikan segala sesuatu. Gitu ya. Sebentar Kiamat, saya potong dulu. Penjelasannya simpel. Rencana iblis itu apa? Untuk menyalibkan Kristus. Rencana Allah untuk bisa dengar nggak ya, teman-teman? Kristus menghancurkan iblis. Tes. Ya, sudah jelas. Gimana Pak? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa. Tes 1 2 3. Bisa nggak ya? Iya, sudah Pak. Kiamat bisa dengar? Bisa dengar. Christian Priest bisa dengar? Bisa. Oh iya, sorry. Sebenarnya Kiamat, sebentar. Ada dua hal yang pertanyaan saya mau bertanya. Pada waktu Yesus belum disalib, Yesus tahu nggak kalau dia akan disalib? Akan disalib kan dia maha tahu. Tentu tahu. Hah? Tentu tahu. Apakah pernah Yesus dia berkata bahwa dia akan disalibkan? Ada. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ya. Lukas berapa? 24 ayat 44. Itu sudah selesai. Pertanyaan saya, sebelum penyaliban, apakah Yesus ada berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan? Kan dia kan maha tahu. Jadi Kristus sudah mengatakan bahwa jangan memberitahu mereka bahwa aku itu Mesias. Bukan itu pertanyaan saya, Kiamat. Bukan itu pertanyaan saya. Pada waktu kan tadi Kiamat bawa di Matius 26 ayat 2. Pertanyaan saya sebelum Matius 26 itu, apakah Yesus ada bilang kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dalam bentuk disalibkan sebelum orang Yahudi tentukan itu? Ya, terus hubungannya apa, Pak? Pertanyaan saya itu saja. Apakah Yesus akan... Yang jadi masalah ini kan penyaliban ini karya apa? Iya, menurut Kiamat, itu yang saya menarik ke situ. Kan itu kan poinnya. Iya. Kan tadi Kiamat bilang dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke 23 itu kan ada dua macam. Karya penyaliban dan keselamatan, gitu. Nah, tadi Kiamat menjelaskan apa yang dibicara kau lari ke Ibrani 2 ayat 14. Tuhan itu harus menjadi sama dengan manusia, toh? Mempunyai darah dan daging. Itu sesuai dalam Roma 1 ayat 3, Roma 8 ayat 3, Yesaya 43 ayat 4, itu maksudnya. Nubuatan itu harus dia menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaan saya, tadi Kiamat bawa mundur ke Matius 26 ayat yang kedua. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah waktu Yesus sebagai manusia sebelum disalibkan, dia berkata nggak sama murid-muridnya bahwa dia akan mati dalam keadaan disalib? Ya, terus hubungannya apa, Pak? Dengan rencana penyaliban. Hubungannya apa? Kan tadi kita bahas Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23. Ini merujuk kepada edisi yang tadi nih, bahwa salib ini adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Bukan karya keselamatan yang kita bahas. Penyaliban ini. Nah, makanya saya tanya, di kisah, apakah sebelum di Matius 26 ayat 2, Yesus pernah nggak mengatakan bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh sesuai dalam Kisah Rasul 2 tadi tuh. Ayat 23. Karena Yesus memberitahukan 4 kali. Nah, apakah selama Yesus memberitahukan itu bahwa dia akan mati dengan cara disalibkan atau tidak? Seperti tadi Kiamat bawa dalam Matius 26 ayat 2. Ada nggak dia tahu bahwa dia akan mati disalibkan?
Jadi ketika dikatakan gini ya, apakah Kristus tahu bahwa dia akan disalib? Jelas dia tahu. Makanya Kristus sendiri itu dibaptiskan. Untuk apa? Untuk menyucikan air dan untuk menunjukkan apa? Tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau apa hubungannya antara Kristus memberitahu dengan tidak? Sedangkan yang dibahas di sini, apakah rencana Allah itu untuk menyakiti Kristus? Apakah tua-tua Yahudi itu diurapi oleh Roh Kudus sehingga ketika mereka merencanakan untuk menyalibkan Kristus, itu adalah rencana dari Allah untuk yang sudah mereka diurapi gitu terlebih dahulu supaya menyalibkan Kristus. Itu loh Pak, yang lagi dibahas itu. Jadi saya kira nggak ada hubungan untuk Kristus pernah bilang nggak? Itu nggak ada hubungan. Ada hubungannya karena dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 kiamat membawa ke tentang keselamatan itu. Harus Tuhan menjadi manusia mempunyai daging. Dalam Ibrani 2 ayat 14, bukan karya penyaliban. Pertanyaan saya, kiamat bawa ke situ. Kiamat menjelaskan seakan-akan rencana itu hanya rencana Mati keselamatan. menghancurkan kuasa maut itu apakah nggak ada hubungannya sama penyaliban, Pak? Bisa jangan potong nggak kalau saya ngomong gitu loh, yang supaya enak. Saya hormati kalian semua loh. Para Ya ini kan politik. dialog ini. Iya kan, saya jangan potong dulu tuh. Gini. Pertanyaan saya, tadi kan Kisah Rasul 2 23 itu pernyataan saya untuk kalian bantah. Saya lihat kalian bantah dengan Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 itu kan nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 22 ayat 1 sampai 20 ayat 3. Kena band ya mic-nya. Halo Ki, suara ada Ki? Coba tes Ki. Iya. Jadi kalau sebelumnya Kristus pernah bilang nggak kepada para murid sebelum disalib, pernah bilang apa enggak? Itu pernah. Misalnya di mana? Di Markus 9 ayat 31 dikatakan ini, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Itu masalah menbun-bun. Akan ada contoh dalam Matius 20 ayat 19 kan. Itu pertanyaan saya. Yesus sudah tahu bahwa tadi kan kiamat ke bawah orang Yahudi, dia merencanakan. Nah memang Tuhan izinkan mereka merencanakan buruk-buruk itu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa nanti dia akan mati Tuhan disalib. mengizinkan atau Tuhan yang menyuruh mereka? Mengizinkan. Ayub 1 ayat 12 mengizinkan. Berarti rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus ya, untuk menyalibkan ukuran. Bukan, sabar dulu, saya belum selesai. Sebentar kiamat. Itu poinnya. Itu poin aja. Saya nggak mau kalian abu-abu. Saya enggak, jadi menurut justru saya terus terang. Justru saya mau tanya, menurut Kristus itu rencana siapa? Kalian ini bisa diskusi. Sebentar, itu poin. Saya mau tanya dulu. Kalau saya rencana Allah Bapa, bukan iblis. Rencana penyaliban. Oh, jadi rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus di atas kayu salib. Bukan menyakiti dulu, sabar dulu. Penyaliban itu, keselamatan itu, penyaliban itu loh. Jangan campur-campur. Beda Pak. Kalau rencana keselamatan dengan rencana menyalibkan. Oh, berarti menurut kiamat penyaliban itu rencana iblis. Ketika dikatakan mereka merencanakan untuk menyalibkan Kristus, itu ada rencana. Enggak, jangan mutar-mutar. Saya nggak suka kalian mutar-mutar. Enggak mutar, Pak. Saya tuh the point. Oke, silakan. Kalau saya ngomong jangan potong ya. Berarti menurut kiamat penyaliban itu rencana iblis. Begitu aja, to the point. Betul. Ketika itu dikatakan itu ya menyalibkan Kristus. Sudah, terima kasih banyak. Saya nggak potong. Ya sudah, berarti penyaliban itu rencana iblis ya. Betul. Ketika sudah. Oke, sudah betul. Oke. Ya sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Tadi sudah saya tunjukkan, Pak. Ya sudah. Itu saya sudah rekam, sudah selesai. Ini saya tanya Pak. Enggak usah tanya. Saya cuma tanya itu saja, Bro. Berarti kiamat sudah mengaku. Boleh enggak? Ya. Oke, kiamat tolong baca. Coba sebentar. Terakhir, coba kiamat. Habis itu kiamat ngomong panjang. Saya tahu kiamat suka. Supaya aku tahu posisinya Pak Bom nih. Santo Irenaeus. Sebentar. Saya hanya bertanya.
Dari tadi kalian bicara, saya juga bicara, saya Ini diam loh. Sebentar. justru poin yang penting ini yang sedang dibicarakan. Santo Irenaeus di dalam Against Heresies Sebentar dulu, kiamat. bahwa penyaliban itu sebagai bagian dari pertarungan kosmis antara terang dan gelap. Iblis mengira kematian Kristus adalah kemenangannya, tetapi kebangkitannya justru membalikkan keadaan. Begitu juga dijelaskan oleh Santo Cyril dari Yerusalem abad keempat tentang katekisasi baptisan, menjelaskan apa, bahwa melalui kematian Yesus kuasa iblis dihancurkan dan manusia dibebaskan Darah dari Yesus perbudakan berkuasa, dosa. oh Tuhan. Jadi poin yang sedang dibicarakan rencana menyalibkan Kristus atau rencana penyaliban itu dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Silakan, Pak. Nggak, saya tanya kau tadi, itu saja. Rencana, jangan putar-putar balik-balik. Rencana penyaliban itu, siapa yang Menurut merencanakan? Bapak, itu rencana menyalibkan Kristus itu adalah rencana. Sabar, menyalibkan dan salib itu, penyaliban. Sebentar. Dengar bahasa saya baik-baik. Arti rencana penyaliban Yesus itu rencana siapa? Penyaliban itu. Rencana iblis. Oke, terima kasih. Udah, saya nggak usah ribut dengan kalian. Saya nggak mau ribut, itu saja. Rencana ini bukan rencana. Udah, nggak usah. Orang semua sudah tahu bahwa saya bilang mengatakan. Saya mau tahu jelaskan sebentar. Menurut Bapak nih, rencana Oke, coba tolong baca Yohanes 19 ayat 10 dan 11. Rencana keselamatan. Sudah, tidak apa-apa. Bapak sepakat nggak? Ada dua hal. Oh, saya nggak sepakat dengan kalian. Udah, kita nggak sepakat, berbeda nggak apa-apa. Sebentar. Rencana keselamatan. Saya nggak sepakat dengan kalian. Udah, nggak apa-apa. Kita berbeda, nggak apa-apa. Oke. Berarti sebentar. menurut Bapak di dalam Matius 26 ayat 4 mereka merundingkan suatu rencana untuk menyalibkan Kristus. Itu rencana Allah. Loh, masa rencana Allah? Duh, gimana Pak? Sekarang Tadi Bapak bilang Yesus harus apa, mati. kan? Sebentar, kau jawab, saya punya pertanyaan dulu. Tadi kan kau sudah jawab. No. Ini Kiamat. Matius 26 ayat 4. Kiamat, Di situ kalian ada sopan, saya rencana. sopan loh. Kalian sopan, saya sopan loh. Iya, saya juga sopan, Pak. Iya, makanya kalau saya ngomong jangan potong dong. Jangan kita ribut coba dong. Boleh saya, Bapak Pak? jelaskan tuh. Kiamat. Matius 26 ayat 4. Ya, sabar. Itu rencana Allah atau rencana Sabar, iblis? saya Pak? sudah jawab. Itu bukan rencana Allah. Ya, coba. Itu bukan Oke, rencana Allah. Berarti rencana Sebentar. untuk menangkap Kristus, untuk menyalib Kristus itu bukan rencana. Sabar. Jangan langsung framing gitu, kiamat. No, saya mau fokus. Berarti Loh, kau yang untuk putar-putar, menangkap- kiamat. menyalib Sebentar, kalau kau Kristus, potong-potong itu saya kasih rencana turun, Allah atau kiamat. rencana Gini. iblis, Pak? Gini, jangan kau semua pendeta kau debat. Kau tidak diurapi, kiamat. Kau nggak boleh begitu. Iya. Semua Itu pendeta, terserah kau Pak tidak Bung, boleh mau pendeta semua kau justifikasi debat. apapun. Kalau Budia Sali kau boleh debat, kalau Ya. saya jangan kau debat, ya. Ya silakan Oke. Pak. Bapak Oke. jawab Matius 26 ayat Iya, 4. sabar. Saya cuma minta Iya. komitmenmu saja. Penyaliban itu karya iblis kan, menurutmu kan? Berdasarkan Matius 26 ayat 4, itu iblis. Menurut Bapak gimana? Berarti karya Yesus harus mati di atas kayu salib sesuai dalam nubuatan para nabi. Itu memang rencana Itu iblis. sudah Bapak tambahi. Jadi kalau itu bicara rencana keselamatan. Loh gimana sih Pak? Kalau rencana keselamatan, loh gimana sih? Rencana penyaliban Kristus dari Begini. orang-orang tua-tua Yahudi. Saya tanya, yang mengeksekutor merencanakan penyaliban. Apa maksud di atas kayu salib itu tumitmu akan remuk itu maksudnya apa? lompat, Pak. Sebentar. Tuh poin aja. Perencanaan penyaliban Kristus itu rencana Allah atau rencana iblis? Kiamat. Tolong. Nggak ada kaitannya Pak dengan kenapa kok harus di tangan, itu nggak ada kaitannya. Bukan tangan, bukan. Maksudnya di Kejadian 3 ayat 15 itu tulang tumitnya itu kan remukan. Kata remuk itu dia harus disalibkan atau apa? Itu dulu. Kejadian 3 ayat 15. Itu nanti belajar ini Pak, perbandingan teks nanti antara Masoret dengan Septuagint. Tapi itu udahlah Pak, mungkin nggak ke situ. Oke, coba kau baca, tolong baca, coba kiamat. Ya, coba fokus. Oke, ini fokusnya di sini. Coba tolong baca saya Yohanes 19. Bapak kenapa nggak mau menjelaskan Matius? Iya, ini saya mau jelaskan di sini. Jawabannya di sini. Coba tolong baca saya Yohanes 19 ayat 10 dan 11 coba. Ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, jikalau engkau mau bicara dengan aku, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?
Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Iya, karena otoritas dia mau menyombongkan diri di hadapan Kristus. Jadi dia nggak punya kuasa apapun di dunia ini. Dia hanya Kuasa punya apa? Kuasa menyalibkan atau bukan? Kuasa hanya menyalibkan bukan? sepetak. Yaitu apa? Kuasa Yaitu menyalibkan dan bukan? dia yang dalam mau dengan rencana untuk menyakiti Kristus. Kuasa Jadi, menyalibkan bukan? Kuasa untuk menyalibkan bukan? kalau bicara tentang kuasa, di sini kan ditunjukkan ada dua hal. Yang dimaksud Kristus apakah yang dimaksud Pilatus itu adalah kuasa Allah? Kan bukan. Tetapi yang dikatakan oleh Kristus itu adalah kuasa Allah dalam keselamatan. Jadi dia hanya ada kuasa, yang mana kuasa dari si jahat untuk menyakiti Kristus. Sedangkan yang Kristus mau katakan apa? Yaitu adalah iblis yang akan tertipu dengan apa? Oke. Dengan kepicikannya dia sendiri. Kiamat pakai teori mana nih? Teori ortodoks atau teori mana yang kau pakai nih teori ini? Saya kira mau itu Protestan, mau itu Ortodoks, mau itu Katolik sama. Enggak, kalau Katolik dan Protestan tidak mengatakan bahwa penyaliban adalah apa? Karya iblis. Loh, itu Bapak itu kan berdasarkan Bapak gereja kan, Pak? Enggak, Katolik. coba tanya sama orang Katolik. Bapak cari orang Katolik mana yang mau Sebentar deh ya, itu sebentar ya, adalah penyaliban sebentar. Itu Sebentar, adalah Dek, sebentar. rencana. Kiamat sabar ya, bisa Tuhan. diskusi ini, sabar ya. Iya, coba dicarikan orang Katoliknya sebentar. mana. Biar nanti saya kasih Sebentar. teks patristik.